Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah, di pagi hari ini insyaallah di pelajaran akidah akhlak kali ini kita akan memasuki judul baru dan semoga nantinya apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita buka pelajaran kita dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran akidah akhlak untuk kali ini di kelas 8 MTS Ibadur Rahman kita memasuki judul iman kepada Rasul. Dalam iman kepada Rasul ini kita akan mempelajari pengertian hukum iman kepada Rasul, sifat-sifat Rasul, sifat-sifat yang wajib, sifat jaiz, mustahil, dan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan semuanya itu yang menjadi bukti nyata. Dan juga terakhirnya kita akan mempelajari hikmah iman kepada Rasul. Baiklah, Bapak langsung menjelaskan beriman kepada Rasul. Pengertian iman kepada Rasul. Rasul menurut bahasa adalah utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Menurut istilah agama, Rasul adalah seorang lelaki yang terpilih untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan ditugaskan untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Dan apakah hukum iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul hukumnya wajib. Iman kepada para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu rukun iman. Keimanan seseorang itu tidak sah sampai ia mengimani semua nabi dan Rasul Allah dan membenarkan bahwa Allah telah mengutus mereka untuk menunjukkan, membimbing, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran. Ditambah juga keharusan membenarkan bahwa mereka telah menyampaikan apa yang Allah turunkan kepada mereka dengan benar dan sempurna, dan mereka telah berjihad dengan sebenar-benarnya di jalan Allah. Adapun ayat Al-Quran yang menunjukkan, yang membuktikan bahwasanya iman kepada Rasul adalah suatu kewajiban, tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya
Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Robnya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka juga berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Jadi, iman kepada Rasul itu berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Rasul-rasul itu adalah manusia biasa yang berlaku pada mereka sifat-sifat kemanusiaan seperti halnya makan, minum, tidur, sehat, sakit, ingat, lupa, hidup, mati, dan sebagainya. Iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah salah satu rukun iman. Jadi seseorang tidak dikatakan beriman kalau tidak mempercayai Rasul-Rasul Allah. Allah juga menguatkan pendapat ini dalam ayatnya yang terdapat di Quran surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Allah, kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Inilah ayat yang membuktikan bahwasanya iman kepada Rasul adalah suatu kewajiban juga. Selanjutnya, apakah tugas Rasul itu? Para Rasul diutus untuk mengajarkan bagaimana mengerjakan ibadah dengan benar dan tepat sesuai pedoman pelaksanaannya agar manusia tidak merasa teraniaya atau dizolimi di akhirat nanti. Maka perlu dijelaskan mengenai perbuatan yang baik yang harus dikerjakan dan perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Artinya, mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, lagi Maha Bijaksana. Itulah tugas Rasul, yaitu membawa berita gembira dan memberi peringatan agar supaya tidak ada manusia selanjutnya yang membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diutusnya Rasul-Rasul, karena para Rasul dialah yang menjelaskan, dialah yang berdakwah kepada umat manusia. Terus selanjutnya Bapak juga menjelaskan tentang sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul ada 3 macam. Pertama, sifat wajib. Yang kedua, sifat mustahil. Dan yang ketiga, sifat jaiz. Sifat wajib Rasul Allah. Yang pertama adalah sidik. Apa itu sidik? Dalam pengertiannya, sifat wajib Rasul adalah sifat yang harus ada pada diri Rasul, Rasul Allah. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu sidik. Apa itu sidik? Sidik dalam arti lain jujur.
Setiap Rasul pasti jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Apa-apa yang telah disampaikan kepada manusia, baik berupa wahyu atau kabar, harus sesuai dengan apa yang telah diterima dari Allah, tidak boleh dilebihkan atau dikurangkan. Dalam arti lain, apa yang disampaikan kepada manusia pasti benar adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Sifat wajib Rasul yang kedua yaitu amanah, atau dalam terjemahnya dipercaya. Amanah berarti bisa dipercaya, baik lahir ataupun batin. Sedangkan yang dimaksud amanah di sini, bahwa setiap Rasul adalah dapat dipercaya dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Allah berfirman dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni lakum rasulun amin. Artinya, sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Sifat wajib yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang rasul yaitu tabligh atau menyampaikan. Sudah menjadi kewajiban para rasul untuk menyampaikan kepada manusia apa yang diterima dari Allah berupa wahyu yang menyangkut di dalamnya hukum-hukum agama. Hal ini Allah sampaikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yang artinya, Allah berfirman, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Dan sifat wajib yang keempat, yang terakhir, yang harus dimiliki oleh seorang rasul adalah fatonah atau cerdas. Dalam menyampaikan risalah Allah tentu dibutuhkan kemampuan, diplomasi, dan strategi khusus agar wahyu yang tersimpan di dalamnya, hukum-hukum Allah dan risalah yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih narfa'u darajatin man nasya' inna rabbaka hakimun alim. Artinya, Allah berfirman, dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Di samping sifat wajib bagi Rasul yang harus dimilikinya, ada juga sifat mustahil yang tidak boleh dimiliki oleh seorang Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul-Rasul Allah. Pengertian sifat mustahil bagi Rasul Allah adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul-Rasul Allah, atau sifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi Rasul-Rasul Allah. Adapun di antara sifat-sifat mustahil Rasul yang tidak boleh dimiliki oleh seorang Rasul, pertama adalah kizab atau bohong. Yang kedua, khianah atau berkhianat atau tidak dipercaya. Yang ketiga, kitman, menyembunyikan. Dan yang terakhir adalah baladah, yang keempat, atau juga disebut bodoh. Rasul-Rasul Allah adalah manusia-manusia pilihan. Rasul-Rasul Allah adalah manusia-manusia pilihan Allah. Maka para Rasul Allah tidak mungkin mempunyai sifat mustahil sebagaimana manusia biasa.
Karena para Rasul Allah adalah manusia yang maksum, yang terjaga. Maksum mempunyai arti terjaga. Para Rasul Allah sangat terjaga dari segala dosa selayaknya manusia biasa. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di surah Al-Fat. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Artinya, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Yang ketiga, di samping sifat-sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasul, ada juga sifat mustahil yang tidak boleh dimiliki oleh Rasul, ada juga sifat jaiz bagi Rasul-Rasul Allah. Allah telah mengutus para Rasul kepada manusia dan telah dihiasi dengan sifat kesempurnaan melebihi makhluk Allah yang lain. Namun mereka tidak akan terlepas dari fitrah manusia yang ada dalam dirinya. Seorang Rasul tetaplah sebagai seorang manusia biasa yang berperilaku sebagai manusia. Sifat para Rasul Allah ini telah membuat mereka melakukan aktivitas sebagaimana manusia lainnya sudah. Tentu yang dimaksud di sini adalah perilaku dan sifat yang tidak mengurangi derajat kerasulan mereka di mata manusia. Jadi sifat-sifat ini boleh dikatakan jaiz bagi para Rasul, yaitu sifat-sifat yang boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan. Seperti makan, minum, tidur, menikah, istirahat, sakit, yang ringan, pingsan, berniaga, dan semacamnya. Sedangkan perilaku dan sifat yang bisa merendahkan derajat kerasulan, mereka akan terpelihara dan dipelihara oleh Allah, dan sudah pasti perilaku dan sifat itu tidak pernah dilakukannya. Dan inilah yang membedakan mereka dengan manusia yang lainnya. Anak-anakku, ada juga dalil tentang adanya Rasul. Jadi berapakah jumlah Rasul di muka bumi ini? Dan berapakah jumlah para nabi yang ada di muka bumi ini di masa dahulu? Di antara para rasul itu ada yang menceritakan kisahnya di dalam Al-Quran, dan ada juga yang tidak diceritakan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, An Abi Dzarrin qala, ya Rasulullah, kam iddatul anbiya? Qala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Ar-rusulu min dzalika salasatu mi'atin wa khamsyata asyara jamman khafiran. Artinya, dari Abu Dzar ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Beliau menjawab, jumlah para nabi sebanyak 124.000 orang, dan di antara mereka yang termasuk Rasul sebanyak 315 orang, suatu jumlah yang besar. Hadis riwayat Ahmad. Selain hadis di atas, selain hadis yang telah disebutkan tadi oleh Bapak, masih banyak sekali bukti-bukti sejarah yang menguatkan bahwasanya Allah telah mengutus para Rasulnya ke bumi ini. Di antara salah satu sejarah yang menunjukkan bukti adanya Rasul Allah adalah makam Rasulullah SAW dan Masjid Nabawi di kota Madinah, yang sampai saat ini bisa kita lihat dan bisa kita ziarahi. Anak-anakku, setelah Bapak jelaskan arti dari pengertian dari macam-macam sifat Rasul, dan juga ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan wajib dari hukumnya beriman kepada Rasul, dan juga dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan berapa jumlah Nabi dan para Rasul. Dari hal itu semua, kita bisa mengambil hikmah
dari kita beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita antara lain akan Bapak sebutkan sebagai berikut. Yang pertama, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. Yang kedua, mau mengamalkan apa yang disampaikan para rasul. Hikmah yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Yang keempat, mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Hikmah yang kelima, lebih mencintai, menghormati, dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Hikmah yang keenam, akan selamat di dunia dan di akhirat dengan bimbingan yang diberikan Rasul. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup ini. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan kepada anak-anakku. Semoga anak-anakku bisa memahaminya dan bisa mengamalkan dalam kehidupannya dan harus mempercayai bahwasanya Rasul itu benar-benar ada. Hal itu terbukti dalam Al-Quran dan juga kita harus meneladani sifat-sifat wajib Rasulullah. Kita tidak boleh mengingkari akan hal itu. Dan semoga anak-anakku selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberi rahmat dan kesehatan dalam menjalani ibadah, yaitu thalabul ilmi, dan semoga nanti anak-anakku mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhirnya hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kebaikan dan kebenaran hanya milik Allah, al-haqqu min Allah. Dan kalaupun ada kekhilafan, kekurangan, kekeliruan, itu dari Bapak pribadi. Untuk itu Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirukum min kulli khati'ah. Akhirul kalam. Qubala dzalika nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.